Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih berbicara mengenai al-ismul mausul bagian ke-19. Bagian ke-9. Al-ismul mausul bagian ke-9 adalah allataini. Sebelumnya allatani, sekarang allataini. Poin 1. Allataini digunakan untuk kata benda jual atau musanna. Jadi kata benda dua, feminin atau muannas atau perempuan, dan mansub atau majrur. Jadi allataini ini digunakan untuk mansub maupun majrur. Sebelumnya allatani digunakan untuk marfu', ya. Kita tahu bahwa kata benda penghubung untuk jual, yaitu allatani dan allataini itu bersifat mu'rab. Maksudnya dia mengalami perubahan harakat huruf akhir. Kalau marfu' dia berakhir dengan ani, allatani. Kalau mansub atau majrur dia berakhir dengan aini, allataini. Berbeda dengan alladzi dan allati. Alladzi dan allati itu tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir. Alladzi itu digunakan untuk tunggal, laki-laki, marfu, mansub maupun majrur. Allati digunakan untuk tunggal, perempuan, marfu, mansub maupun majrur. Tapi allatani itu digunakan untuk musanna atau jual, feminin, muannas, marfu, ya, dia marfu dengan alif. Sedangkan allataini digunakan untuk jual feminin, mansub atau majrur, dengan kata lain dia mansub atau majrur dengan ya. Ya. Contoh qabaltu al-khayyatataini. Qabaltu al-khayyatataini allataini tadhhabani ila suq. Jadi sabiknya itu khayyatataini. Khayyatataini itu berasal dari khayyat. Khayyatun ini tukang jahit, ya, yang laki-laki. Kalau perempuan khayyatatun. Khayyatatun. Ini sudah sering dimunculkan pada edisi sebelumnya. Khayyatatun. Dia sepola dengan fallahun. Fallahun itu petani laki-laki, kalau petani perempuan fallahatun. Jadi dia mengacu pada pola fa'alun. Ya, fa'alun. Ini biasanya digunakan untuk profesi, ya. Fa'alun, fallahun, petani. Juga tayyarun. Tayyarun itu pilot, penerbang, ya, yang laki-laki. Kalau perempuan tayyaratun. Pelaut, baharun, laki-laki. Perempuan baharatun. Ya. Tukang roti itu khabbazun. Khabbazun laki-laki, khabbazatun perempuan. Tukang jahit khayyatatun laki-laki, khayyatatun perempuan. Ya, perempuan. Oke, kita lihat contoh. Qabaltu al-khayyatataini allataini tadhhabani ila suq. Ini yang digaris bawahi ini itu silah mausul, ya. Silah mausul itu kalimat atau jar majrur atau zaraf setelah isi mausul, ya. Jadi dalam contoh satu, zarafnya itu tadhhabani ila suq, sedang pergi ke pasar. Ini kalimat apa? Itu kalimat fi'liyah, ya. Sedangkan contoh nomor 2, allataini akramtuhuma, ini juga kalimat. Akramtu itu saya memuliakan, huma itu mereka berdua. Qabaltu ini fil madi
dari qabala. Qabala itu bertemu dengan, ya, bertemu dengan. Jadi qabala ini sudah dimunculkan dalam latihan sebelumnya. Qabala, jadi yang panjang itu qobnya, qabala, bertemu dengan, tapi dengannya nggak ada di situ, ya. Qabala yuqabilu, fi'il mudhari'nya yuqabilu, ini bertemu dengan, tapi dengannya nggak ada. Jadi qabala ini untuk huwa, ya, untuk huwa. Jadi qabala, dia laki-laki bertemu dengan pada waktu lampau. Kalau saya itu qabaltu. Kalau saya bertemu qabaltu. Coba lihat, kalau ini kita tasrif menurut tasrif fi'il madhi, itu paling kiri. Qabala, qabalu, qabalat, qabalata, qabalna. Qabalna itu mereka perempuan jamak, bertemu dengan. Qabaltu, qabalta, engkau bertemu dengan. Qabaltuma, qabaltum. Qabalti, engkau perempuan bertemu dengan. Qabaltuma, qabaltunna. Kalau saya bertemu dengan qabaltu. Ini. Jadi qabal itu kata kerja, tu itu subjek, ya. Saya bertemu dengan siapa? Al-khayatataini. Khayatataini itu bentuk dua dari khayatatun. Khayatatun ini tukang jahit perempuan, ya. Kalau dua tukang jahit perempuan, ini tambahkan ani. Khayatatani. Kalau marfu, kalau mansub tambahkan aini. Khayatataini. Jadi bentuk dua itu berakhir dengan ani kalau marfu, berakhir dengan aini kalau mansub atau majrur. Jadi ini setelah subjek, saya bertemu dengan dua orang tukang jahit, berarti objek, ya. Objek itu harus marfu. Jadi kita gunakan khayatataini. Khayatataini. Jadi saya bertemu dengan dua orang tukang jahit. Kenapa beralif lam? Oleh karena ini al-khayatataini ini juga berperan sebagai sabiq, antecedent, kata benda sebelum isim mausul. Kata benda sebelum isim mausul itu harus beralif lam, ya. Qabaltul khayatataini, saya bertemu dengan dua tukang jahit wanita, ya. Yang allataini, yang, ya, tadhhabani ila suq, yang sedang pergi ke pasar. Tadhhabani itu sedang pergi untuk dua orang perempuan. Coba lihat itu, ya. Kalau yansuru untuk huwa, yansuru, yansurani, yansuruna. Untuk hiya, tansuru. Untuk huma, dua orang perempuan, tansurani. Dalam konteks ini yadhhabu, tadhhabani, berawalan ta dan berakhir dengan ani. Jadi saya bertemu dengan siapa? Dengan al-khayatataini, dua orang tukang jahit. Tukang jahit yang mana? Tukang jahit allataini tadhhabani ila suq, yang sedang pergi ke pasar. Jadi isim mausul yang digunakan itu allataini, oleh karena sabiknya al-khayatataini itu mutsanna, kemudian feminin, perempuan, dan mansub. Kenapa ini mansub? Oleh karena dia objek. Oke, contoh berikutnya, sallamtu 'alal mudarrisataini allataini akramtuhuma. Ini huma. Akramtuhuma. Perhatikan. Akramtuhuma, ya. Akramtuhuma. Saya mengucapkan salam, itu salamtu. Jadi salam itu kata kerja,
Kalau di sini kata kerjanya qabal, di sini salam, kemudian tu itu subjek saya. Saya mengucapkan salam kepada. Jadi salam tu ini tidak langsung diikuti oleh objek. Jadi dia harus dirangkai dengan harful jar ala dulu, baru objek, ya. Ini harful jar. Setelah harful jar itu harus majrur, ya. Dua guru majrur itu al-mudarrisataini, majrur dengan ya. Jadi bentuk dua itu bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya. Ini objek itu mansub dengan ya. Ini majrur karena didahului oleh ala, majrur juga dengan ya, kan begitu. Jadi salam tu alal mudarrisataini, saya mengucapkan salam kepada dua orang guru perempuan. Guru perempuan allataini yang, ya, oleh karena ini majrur, jadi isim mausul yang digunakan itu allataini untuk dua yang majrur, ya. Akramtu, ya, akramtu itu juga sudah berulang kali ditampilkan dalam latihan. Itu berasal dari akrama. Akrama itu fi'il madhi yang artinya dia memuliakan pada waktu lampau. Fi'il mudhari'nya yukrimu. Jadi fi'il madhinya akrama, fi'il mudhari'nya yukrimu. Ini untuk huwa. Jadi akrama itu dia memuliakan pada waktu lampau atau dia telah memuliakan. Kalau saya itu munculkan tu di akhir. Akramtu. Lihat mudhari, lihat madhi untuk saya itu. Madhi untuk saya itu pakai a, ya. Madhi untuk saya. Jadi akramtu. Ini madhi. Nasartu. Dia berakhir dengan tu. Nasartu. Kalau begitu ini akramtu. Jadi saya memuliakan pada waktu lampau. Jadi saya mengucapkan salam kepada dua orang guru perempuan yang saya muliakan. Ya, saya muliakan. Kalau dalam bahasa Arab, ini silah mausul ini harus mengandung aid, harus mengandung kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul, ya. Jadi isim mausul ya allataini, berarti kata ganti orang ketiganya huma. Jadi tidak bisa akramtu saja, tapi akramtu huma. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, saya mengucapkan salam kepada dua orang guru perempuan yang saya memuliakan mereka, ya. Dalam bahasa Indonesia mereka itu harus dihilangkan, tak boleh saya memuliakan mereka, yang saya muliakan. Jadi dalam bahasa Arab ini harus pakai ini huma ini namanya aid, kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul, ya, kembali ke isim mausul. Nah, jadi akramtuhuma itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup akramtu saja. Saya mengucapkan salam kepada dua orang guru yang saya muliakan, bukan yang saya muliakan mereka, ya. Di sini ini namanya silah mausul, ya. Di sini kita menggunakan memuliakan lampau, fi'il madhi. Oleh karena saya memuliakan mereka itu pada waktu lampau, ya. Oke. Kita kerjakan latihan. Saya menerima, nomor satu, ya, menerima. Menerima itu istaqbala. Nah, nanti kita pelajari kata kerja seperti ini. Istaqbala. Dia mengacu pada istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, istaqbala ini fil madhi, ya, madhi. Ini menerima tamu misalnya, itu istaqbala. Jadi saya menerima istaqbala untuk huwa. Kalau untuk saya
ini disukunkan, nasar, ini nasar, rohnya disukunkan, tambahkan tu. Jadi istaqbaltu, istaqbaltu, istaqbaltu. Jadi saya menerima, istaqbaltu. Istaqbaltu. Istaqbal itu verb, tu itu subjek, istalbaqtu, saya istaqbaltu. Saya menerima siapa? Saya menerima 2 tamu perempuan. Ya. Tamu laki-laki itu dhaifun. 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 Dhaifun ya. Dhaifun itu tamu laki-laki. Tamu laki-laki. Kalau perempuan tambahkan tamar mudhaf, dhaifatun. 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 Dhaifatun itu tamu perempuan. Tamu perempuan. Kalau tamu laki-laki itu dhaifun. Ya, dhaifun itu jamaknya dhuyuf. Jadi tamu-tamu Allah, dhuyufullah, ya. Kalau tamu Allah, dhaifullah. Jadi rangkai dengan kata Allah dalam rangkaian idhafiyun. Ana dhaifullah, saya tamu Allah, ya. Kami tamu-tamu Allah, nahnu dhuyufullah. Begitu ya. Istaqbaltu, saya menerima 2 tamu perempuan. Jadi tamu perempuan, dhaifatun. Ini dibentuk 2 kan? Dhaifatani, ya kan? Dibentuk 2 kan, tambahkan ani atau aini. Dhaifatani atau dhaifataini. Jadi di sini 2 tamu perempuan itu sebagai objek. Sebagai objek. Objek itu harus mansub. Jadi bentuk 2 mansub itu berakhir dengan aini. Dia beralif lam, oleh karena setelahnya itu ada isim mausul ya. Dia merupakan silah. Istaqbaltu ad-dhaifataini ya, ini sebagai objek. Istaqbaltu ad-dhaifataini, dia objek itu mansub dengan ya, oleh karena dia bentuk 2. Kemudian yang jadi isim mausul untuk 2 perempuan mansub itu allataini, ya kan? Jadi allataini jadi istaqbaltu dhaifataini allataini. Setelah isim mausul, silah mausul yang mengunjungi saya kemarin, ya. Yang mengunjungi siapa? 2 tamu perempuan itu, ya. Mengunjungi itu zara itu mengunjungi. Kalau yang mengunjungi itu huwa, ya. Ini untuk huwa ini. Kalau yang mengunjungi itu hiya itu zarat. Lihat nasarat, ya. Nasarat, ini zarat, dia berakhir dengan ta ta'nis. Tapi kalau yang mengunjungi itu 2 perempuan, huma, ya, huma perempuan. Coba lihat fi'il madhi untuk huma perempuan. Ini untuk dia perempuan, untuk perempuan, nasarata, ya. Kemudian nasara, akar kata, tambahkan ta ta'nits, fathah, kemudian tambahkan alif. Jadi ini zarata untuk huma perempuan itu zarata.
Jadi istaqbaltu ad-dhaifataini allataini zarata mengunjungi. Yang mengunjungi itu ini dua tamu perempuan. Zarata, siapa yang mereka kunjungi? Saya itu ni, objek ya. Ini objek, ni. Ini objek. Kemarin ams. Jadi istaqbaltu, saya menerima ad-dhaifataini, dua tamu perempuan allataini yang zaratani, mengunjungi saya kemarin. Oke, nomor dua, buku-buku ini. Nah, jadi ini kata penunjuk. Ini kata penunjuk. Yang ditunjuk itu buku-buku. Buku-buku itu jamak. Jamak tidak berakal ya. Ya, ingat dalil jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi kata penunjuk yang digunakan itu kata penunjuk untuk perempuan tunggal. Ya, apa itu? Hadhihi. 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 Kemudian yang ditunjuk itu buku-buku. Jadi redaksinya bukan ini buku-buku. Kalau ini buku-buku, hadhihi buku-buku. Tapi kalau buku-buku ini itu perasa. Jadi hadhihi buku-buku itu beralif lam ya. Jadi hadhihil kutubu. Hadhihil kutubu. Hadhihil kutubu. Hadhihil kutubu. Jadi kata benda setelah hadhihi itu beralif lam oleh karena kombinasi hadhihi dengan kata benda itu merupakan kombinasi prasa. Ya, hadhil kutubu. Kalau hadhihi tidak beralif lam, bertanwin, hadhihi kutubun, itu kalimat. Ini buku-buku. Kalau hadhil kutubu, buku-buku ini, ya. Buku-buku ini. Itu sebagai apa itu hadhihi itu? Itu sebagai mubtada, sebagai subjek. Oleh karena itu hadhihi itu marfu. Oleh karena hadhihi itu marfu, maka kata benda setelahnya harus marfu. Selaras lah. Marfu dengan dhammah. Hadhil kutubu, buku-buku ini dari dua guru wanita. Ingat, dari itu harful jar, min. Dua guru wanita itu majrur dengan min. Ini harful jar ya. Mudarrisataini. Bukan mudarrisatani. Oleh karena dia didahului oleh min harful jar. Jadi dia harus majrur. Kemudian dua guru itu yang saya kurung ini itu sabiq. Ya, kata benda sebelum isim mausul. Jadi setelah dua guru wanita itu isim mausul yang. Kalau begitu, maka ini sabiq ini atau antecedent ini harus beralif lam ya. Harus ma'rifah. Ya. Jadi al-mudarrisataini bukan mudarrisataini. Kemudian ini min manakala diikuti oleh alif lam, kalau disambungkan bacaannya itu berubah menjadi fathah. Minal mudarrisataini. Itu dalil ya. Min kalau diikuti oleh alif lam, sukun ini berubah menjadi fathah. Minal mudarrisataini. Kalau man itu siapa? Siapa dua guru perempuan itu? Man juga berakhir dengan sukun, manakala diikuti oleh ini alif lam, sukun itu diganti dengan kasrah. Manil mudarrisataini misalnya. Siapa dua guru perempuan itu? Kalau ini dari dua guru perempuan itu, minal mudarrisatain. Hadhil kutubu minal mudarrisatain. Jadi mubtada ini minal mudarrisatain itu khabar atau predikat. Kalimat ini berbicara mengenai buku-buku ini.
Jadi buku-buku ini sebagai pokok pembicaraan atau subjek atau mubtada dari kalimat ini. Kalau ditanya ada apa dengan buku-buku ini? Oh, minal mudarrisataini, dari dua guru wanita. Yang dua guru wanita yang mana? Yang allataini. Allataini yang. Setelah yang itu baru silah mausul ya. Silah mausul berasal dari India. Itu kalimat atau bukan? Itu bukan kalimat, itu jar wal majrur. Yang berasal dari India itu sama saja dengan yang dari India. Ya, yang dari India. Allataini minal hindi. Minal hindi. Minal hindi. Jadi minal hindi itu merupakan silah mausul. Silah mausulnya al-jar wal majrur. Kalau silah mausulnya al-jar wal majrur atau prasa zarfi, maka dia tidak mengandung kata ganti orang ketiga, aid atau roji yang kembali ke sini ya. Cukup saja minal hindi. Jadi kalimat nomor 2 itu hadhil kutubu, buku-buku ini, minal mudarrisataini, dari dua guru wanita yang dari India, yang berasal dari India. Berikutnya, pena-pena itu, pena-pena itu nomor 2 ya. Pena itu qalamun. Qalamun. Kalau pena-pena aqlamun. Aqlamun. Ini jamak taksir ya. Aqlamun. Kalau buku kitabun, buku-buku kutubun ya. Jadi bentuk jamaknya pecah dari bentuk tunggalnya. Jamak semacam itu dinamakan jamak taksir. Pena-pena itu, ingat pena-pena juga jamak tidak berakal ya. Pena-pena juga jamak tidak berakal. Identik dengan perempuan, berarti itunya perempuan. Itu untuk perempuan apa? Tilka. Kalau ini untuk perempuan, hadhihi. Kalau itu untuk perempuan tunggal ya, tilka. Jadi tilkal aqlamu, ini ya, tilkal aqlamu, tilkal aqlamu, tilkal aqlamu, tilkal aqlamu, sama dengan hadhil kutubu ya. Jadi ini mubtadanya, subjeknya. Jadi kalimat ini berbicara mengenai pena-pena yang ditunjuk dari jauh. Jadi kata penunjuk yang digunakan itu tilka. Kenapa tilka? Oleh karena al-aqlam itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi kita menggunakan kata penunjuk jauh untuk perempuan tunggal, tilka. Tilkal aqlamu, mili itu dalam bahasa Arab, mili itu harful jar, li. Mili itu li ya, harful jar. Mili siapa? Mili dua siswa wanita. Siswa laki-laki talibun, siswa wanita talibatun. Kalau dua siswa wanita talibatani atau talibataini. Oleh karena didahului oleh harful jar, kita gunakan talibataini. Oleh karena siswa wanita itu berperan sebagai sabik, posisinya sebelum isim mausul yang, maka dia beralif lam. Ya, beralif lam. Jadi li libataini. Libataini. Coba lihat beralif lam dia. Li plus alif lam, itu li itu disambungkan dengan lam. Sedangkan alifnya ini hilang ya. Kan begitu dulu. Jadi milih dua orang siswa perempuan li talibataini yang allataini yang itu allataini, kalau antecedennya dua perempuan mansub atau majrur ya. Ini mansub. Kenapa mansub? Oleh karena didahului oleh li.
Li itu harful jar. Ya. Jadi li talibataini itu khabar. Sebagaimana minal mudarrisataini itu predikat, ya. Ada apa dengan pena-pena itu? Oh, pena-pena itu milik dua orang siswa perempuan. Siswa perempuan yang mana? Allataini tinggal. Tinggal itu yaskunu. Ya, yaskunu untuk dia laki-laki. Untuk dia perempuan taskunu. Untuk dia perempuan dua taskunani. Allataini taskunani. Taskunani. Dia serba fil mahja. Fil mahja, ya, fil mahja. Fil mahja. Fil mahja. Jadi hadhil kutubu, buku-buku ini minal mudarrisataini, dari dua orang guru perempuan, allataini yang minal Hindi, yang berasal dari India, ya, yang berasal dari India. Kemudian ini tilkal aqlamu, pena-pena itu milik dua siswa perempuan, litalibataini, beralif lam ini, ya, tapi alifnya hilang oleh karena disambungkan dengan litalibataini, dua siswa perempuan yang mana? Allataini, yang apa? Taskunani, yang tinggal di asrama, ya. Yang tinggal itu apa? Yang tinggal itu dua siswa perempuan, iya. Tinggal itu kapan? Sekarang ini, fil mudhari. Fil mudhari untuk dua perempuan itu berawalan ta, berakhir dengan ani. Perhatikan, ini fil mudhari untuk dua perempuan. Untuk dua perempuan ini berawalan ta, tansurani, berakhir dengan ani. Ini pun begitu. Berawalan a, taskunani, tansurani kalau yang suruh. Nah, itu. Yang nomor 4, saya mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu apa? Mengucapkan salam itu 4, ya. Salam tuh. Ini sudah sering juga dimunculkan. Salama. Salama kepada Allah. Assalamu alaikum. Jadi salama ala itu mengucapkan assalamu alaikum kepada salama ini untuk huwa. Dia mengucapkan salam, salama. Kalau saya mengucapkan salam, salam tuh, ya. Salam tuh. Ini fil madhi. Ini lampau, ya. Ini madhin, lampau. Mudhari'nya yusallimu. Yusallimu. Kalau fil mudhari'nya yusallimu. Yusallimu ala. Jadi kalimat nomor 4 ini memberi kesan bahwa peristiwa mengucapkan salam itu terjadi pada waktu lampau. Saya mengucapkan salam kepada dua pendatang wanita itu. Salam tu ala. Salam tu ala harful jar, ya. Salam itu kata kerja, tu itu subjek, saya, kepada dua pendatang wanita. Dua pendatang wanita itu objek, ya, objek. Tapi kata kerja salama itu tidak bisa langsung diikuti oleh objek. Tidak bisa salam tu dua pendatang wanita, tidak boleh. Dia harus dirangkai dengan Allah. Dia harus dirangkai dengan Allah, ya. Dia harus dirangkai dengan Allah. Ini salam tu, ini harus dirangkai dengan Allah. Tidak boleh salam tu al-mudarrisataini, tak boleh. Dalam bahasa Indonesia pun ada kepadanya. Saya mengucapkan salam kepada al-mudarrisataini. Salam tu ala dua pendatang wanita. Jadi nomor berapa itu? Nomor 4, ya. Pendatang itu muhajir. Muhajirun.
migran, muhajirun, ya. Muhajirun, kalau begitu bentuk perempuannya muhajiratun. Tambahkan tambah lutah. Muhajiratun. Ini migran, pendatang. Pendatang. Pendatang laki-laki, muhajirun, pendatang perempuan, muhajiratun. Jamak dari muhajirun itu jamak mudzakkar salim. Bisa muhajiruna, bisa muhajirina. Bedanya muhajiruna itu marfu, muhajirina itu mansub atau majrur. Nah, jadi jamak dari muhajirun bisa muhajirun, bisa muhajirin. Yang sering digunakan sebagai nama masjid itu Masjid Al-Muhajirin, ya, Al-Muhajirin. Nah, oleh karena sebagian besar jamaahnya itu merupakan orang-orang pendatang. Muhajir, muhajiratun, ya. Salamtu ala dua pendatang wanita. Satu pendatang wanita muhajiratun, kedua muhajiratani, tambahkan ani, atau muhajirataini. Muhajirataini. Bedanya apa? Muhajiratani itu marfu dengan alif, muhajirataini itu mansub dengan ya atau majrur dengan ya. Oleh karena di sini ada ala, maka kita menggunakan bentuk dua yang majrur. Ya, yang majrur al-muhajirataini. Salamtu ala muhajirataini. Muhajirataini. Ya, kita ulangi. Saya mengucapkan salamtu ala kepada dua pendatang wanita itu al-muhajirataini. Ya. Ini muhajirataini itu majrur karena didahului oleh ala. Dia majrur dengan ya, ya. Dua pendatang wanita yang mana? Allataini. 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 Nah, ini isim mausul. Dari Spanyol min Hispania. Dari Spanyol maksudnya yang berasal dari Spanyol, sama dengan ini. Yang berasal dari India minal Hindi. Kalau yang berasal dari Spanyol min Hispania. Min Hispania. Hispania. Min Hispania, Spanyol ya. Kalau Albania itu Jerman. Salamtu alal muhajirataini allataini min Hispania. Ya, allataini min Hispania. Saya ini kan. Terakhir, dua rumah baru itu sebagai apa itu? Sebagai subjek, sebagai mubtada. Jadi harus marfu ya. Kalau rumah, satu rumah baitun. Kalau dua rumah, baitani atau baitaini. Kita pilih yang mana? Oleh karena dua rumah itu berperan sebagai mubtada, sebagai subjek, dia harus marfu. Jadi kita pilih baitani. Baitani, ya, baitani. Jadi itu ya kita sepakati bahwa itu alif lam ya. Jadi bukan kata penunjuk. Ya, bukan kata penunjuk. Itu tergantung kesepakatan kita saja. Nah, kalau di sini itu kita sepakati sebagai kata penunjuk ya. Oleh karena itu kita gunakan tilka. Kalau ini kita sepakati sebagai kata sandang, itu dalam arti tersebut cukup pakai alif lam, al-aqlamu. Nah, di sini kita sepakati itu sebagai kata sandang, jadi al. Jadi al-baitani. 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 Kemudian dia sebagai apa? Dia sebagai mubtada, sebagai subjek. Jadi dia marfu dengan alif. Oleh karena dia bentuk dua. Jadi yang berperan sebagai subjek itu kata benda, al-baitani, kata benda jual ya. Setelah kata benda itu ada lagi kata sifat. Kata sifat besar, besar itu kata sifat. Jadi kata sifat itu menjelaskan kata benda. Jadi kata sifat itu disebut na'tun berdasarkan pelajaran sebelumnya.
Kata sifat yang dijelaskan, kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat itu man'ut. Na'tun dengan man'ut harus laras. Jadi harus laras, selaraskan dengan besar. Al-kabiratani. Sebentar. Al-kabirani. Al-kabirani. Perhatikan, ta ini bukan ta marbutah ya. Ta itu memang ta biasa, baitun. Baitun. Ya, baitun. Beda dengan ta ini. Ta ini ta marbutah. Oleh karena dia berasal dari muhajiratun, tun ta marbutah. Dibentuk dua kan, al-muhajiratani. Jadi ta marbutah itu berubah menjadi ta biasa. Tapi kalau ta yang ini itu ta biasa, baitun. Jadi dua rumah itu baitani, pakai alif lam, al-baitani al-kabirani. Al-baitani al-kabirani, ya. Al-baitani al-kabirani, dua rumah besar itu sebagai mubtada, milik itu li siapa? Dua pelaut wanita. Nomor 5 ya. Pelaut itu bahar, pelaut laki-laki, baharun. Dia mengacu pada pola fa'alun, ya, pelaut. Ingat, bahrun itu laut, ya, baharun. Kalau pelaut wanita, baharatun. Baharatun. Kalau dua pelaut wanita, baharatani. Oleh karena didahului oleh li, ya, jadi baharataini. Saya tulis di sini ya. Baharataini. Kenapa baharataini? Oleh karena dia didahului oleh li. Jadi baharataini itu majrur. Dia majrur dengan ya. Mengapa? Oleh karena baharataini itu bentuk dua, bentuk jual. Kemudian setelah al-baharataini ada isim mausul. Ada isim mausul. Oleh karena itu ini berperan sebagai sabik atau antecedent. Dia harus beralif lam. Tak boleh tidak beralif lam. Al-baharataini. Dia harus ma'rifah ya, dengan alif lam. Kemudian li plus alif lam, li itu disambungkan dengan lam. Ya, li itu disambungkan dengan lam. Li disambungkan dengan lam. Mana tadi itu? Li disambungkan dengan lam. Ada nggak tadi? Li yang disambungkan dengan lam. Milik, mana milik? Milik ini milik. Ini. Nah ini. Kalau li disambungkan dengan alif lam, maka li itu disambungkan dengan lam. Sedangkan alifnya ini hilang, ya. Hilang itu. Jadi lil baharataini, dua orang pelaut wanita yang allataini silah mausulnya yang saya hormati. Saya hormati ini jumlah fi'liyah. Oleh karena hormati itu kata kerja. Hormati itu sama dengan muliakan ya. Akrama yukrimu. Akrama yukrimu. Mana tadi? Akrama yukrimu. Nih. Akrama yukrimu. Ini artinya muliakan atau hormati. Nah, coba kita lihat, kapan saya menghormati wanita itu? Kapan saya memuliakan wanita itu? Kapan saya memuliakan wanita itu? Kalau di sini saya mengucapkan salam pada waktu lampau ya kepada dua guru perempuan yang saya muliakan. Kesana yang saya muliakan pada waktu itu lampau. Tapi kalau dalam kalimat latihan nomor 5, dua rumah besar itu milik dua pelaut wanita. Kapan itu milik dua pelaut wanita? Sekarang. Lil baharataini,
Sebab kalau lampau itu kita harus munculkan kana, ya kan? Tapi nggak ada kana di sini, berarti sekarang. Yang saya hormati, kapan dua pelaut wanita itu saya hormati? Ya sekarang. Jadi kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari akrama itu yukrimu. Ya, yukrimu untuk huwa, dia menghormati. Kalau saya menghormati, ganti ya dengan alif, ganti ya dengan hamzah, ukrimu. Ya, ukrimu, ukrimu. Allataini, saya sambungkan di sini ya. Ukrimu, ini fi'il mudhari. Ukrimu, ukrimu. Ini silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung aid, harus mengandung kata ganti orang ketiga yang kembali kepada isim mausul. Harus di sini nggak ada, ukrimu nggak ada aidnya, nggak ada kata ganti orang ketiganya. Oleh karena ini bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu yang saya muliakan, cukup. Bukan yang saya muliakan mereka. Dalam bahasa Arab harus ada merekanya, ya. Mereka dua orang, ya. Oleh karena ini dua orang pelaut wanita, jadi kata ganti orang ketiganya huma. Ya, ukrimu huma. Ini aid ini. Jadi lihat edisi mengenai al-aid atau ar-raji'. Al-aid atau ar-raji' itu kata ganti orang ketiga yang ditemukan di silah mausul. Ini silah mausul ini. Yang kembali, aid orang ketiga itu kembali atau mengacu pada isim mausul. Allatain itu kan dua orang perempuan. Dua orang perempuan kan mereka dari huma. Jadi ukrimuhuma. Jadi ini terjemahan dari kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia yang bagus. Al-baitani al-kabirani lil baharataini allataini ukrimuhuma. Kalau diterjemahkan harfiah, dua rumah besar itu milik dua pelaut wanita yang saya memuliakan mereka. Jadi dalam bahasa Indonesia mereka itu harus dihilangkan, yang saya muliakan, bukan yang saya muliakan mereka. Itulah 5 kalimat latihan dengan menggunakan allataini. Allataini. Oleh karena di sini kita menemukan kata benda jual, kata benda dua, muannas laki-laki, majrur, muannas perempuan, majrur mansub. Kalau mudzakkar itu alladaini, ya kan? Alladaini. Oke. Al-baitani al-kabirani lil baharataini allataini ukrimuhuma. Kalau ini baharataini ini bukan dua pelaut wanita tapi dua pelaut pria. Al-baharaini ini bukan lagi allataini tapi alladaini. Ini ukrimuhuma, yang saya muliakan. Oleh karena mereka untuk dua orang laki-laki sama dengan mereka untuk dua orang perempuan. Jadi ini sebetulnya latihan-latihan isim mausul yang sekarang sudah sampai ke bagian 9 ini pada dasarnya sama sebetulnya. Yang beda hanya ini allataini dua laki-laki, dua perempuan, mansub majrur kalau dua laki-laki, alladaini sama saja sebetulnya ya. Prinsipnya sama saja. Oke, mari kita telaah satu kali lagi sebelum kita akhiri. Al-baitani al-kabirani, dua rumah besar itu, lil baharataini, milik dua pelaut wanita yang ukrimuhuma, yang saya muliakan, yang saya hormati. Salamtu alal muhajirataini, saya mengucapkan salam kepada dua pendatang wanita, allataini, yang min Isbania, yang berasal dari Spanyol. Ini tilkal aqlamu, pena-pena itu ditunjuk ya, itu pena-pena itu li talibataini, milik dua orang siswa perempuan, allataini, yang taskunani fil mahya,
yang tinggal di mahja, yang tinggal di asrama. Ini silah mausul. Kemudian hadhil kutubu, buku-buku ini, minal mudarrisataini, dari dua orang guru perempuan, allataini, yang berasal dari India, allataini minal Hindi. Istaqbaltu dhaifataini, saya menerima dua tamu wanita, allataini, yang zaratani, mengunjungi saya kemarin, ya. Jadi edisi mengenai Al-Ismul Mausul ini panjang, dan masih ada lagi ini. Masih ada kira-kira 7 atau 8 edisi lagi ini, ya. Jadi ini harus dipelajari secara intensif, ya, secara menyeluruh. Kalau ini dipelajari secara menyeluruh, diikutin, tidak ada satu edisi isi musul yang tertinggal, gampang ini. Oleh karena apa? Oleh karena yang diganti-ganti ini kepada dua pendatang wanita, kepada dua pendatang pria. Kalau ini dua siswa wanita, sebelumnya dua siswa pria, dan sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian. Edisi 301 itu alladzina. Ini yang banyak digunakan, ini populer, ini alladzina digunakan untuk jamak laki-laki, ya, baik marfu maupun mansub maupun majrur, ya. Jadi dari sekian isim mausul itu yang jarang digunakan itu sebetulnya alladzaini, dan termasuk ini yang kita pelajari ini, alladzaini. Tapi walaupun jarang digunakan, kita perlu tahu itu, ya, perlu tahu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.